ngajari wong-wong kabeh sini gini. Sampean iki ana turunan. Apa, Mbak? Wonten turunane. Semerak toh. Ketinggal toh. Sudah banyak yang mencoba untuk melakukan kegiatan seperti ini. Mediasi ya. Bahkan oleh paranormal terkenal. Paranormal terkenal Ya. itu selalu gagal. Iya. Tetapi karena kita punya Niat. niat yang baik Yang baik. dan insya Allah memang kita tulus. Betul, kita tulus, kita ingin Tujuan tahu. kita adalah untuk mengangkat sejarah, bukan untuk hal yang aneh-aneh. Betul. Nah, dengan seperti ini penggemar-penggemar Iya. channel Dua Alam mudah-mudahan seperti yang tadi saya katakan mau belajar sejarah. Pemirsa Dua Alam, kali ini Mas Bintang bersama tim Dua Alam bersama Mas Galang dan juga Pak Nadin. Kita sekarang berada di Goa Selarong. Masih tetap kita napak tilas tentang sejarah dari Eyang Pangeran Diponegoro. Sekarang kita di Goa Selarong, kita akan puak ya dari sisi Dua Alam ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi dengan Mas Roni atau Kironi Sodewo, Sobat Kironi Sodewo dan Sobat Dua Alam. Sekarang kita ada di depan ya, depan Goa Selarong ya, depan Goa Selarong. Ini baru pertama kali Mas Bintang ke sini dan Mas Bintang masih belum tahu pintu masuknya sebelah mana ya. Cuman tadi memang ada yang sudah mengontak Mas Bintang ini dari belakang. Sepertinya Mas Bintang udah disambut ini ya dengan pengawal pribadi dari beliau. Jadi kalau dalam penglihatan Mas Bintang, beliau di sini selain bersembunyi dari serangan Palap Belanda ya, beliau juga di sini mempertajam mata batin atau lebih menenangkan diri ya, untuk menenangkan diri. Nah, untuk Nadine gimana ini auranya yang Nadine rasakan kita ada di depan Goa Selarong ini? Auranya berbeda dari yang tadi. Lebih tenang ya sepertinya ya. Cuman auranya kenceng banget ini pemirsa Sobat Dua Alam, auranya kenceng banget. Jadi tetap ikuti Dua Alam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet ya, gratis kok ya. Sekarang kita sudah berada di dalam ya Goa Selarong ya. Gimana ini rasanya Mas Galang di dalam Goa Selarong ini, di mulut gua ini ya, mulut gua ini? Gimana rasanya? Yang Mas Galang rasakan apa ini? Di sini sih ketenangan Mas, ketenangan terus. Tenang ya? Tenang banget di sini. Kayak relax gitu ya suasananya ya. Nah itu sih yang dirasakan Mas Galang ya. Kalau melihat makhluk ada yang dilihat di sini, mungkin sekelebat. Tadi waktu tangga itu Mas, penjaga itu. Ada penjaganya satu ya. Ada satu. Sosoknya apa itu? Sosoknya Tinggi Mas ya. Tinggi ya. Pakai baju putih ya. Ya. Baik. Nah itu sih yang Mas Galang lihat ya. Kalau Mas Bintang merasakan memang auranya ini energinya enak banget, positif ya. Cuman tadi sebelum Mas Bintang jalan ke sini ada harimau yang menyambut ya. Nah itu sih yang Mas Bintang lihat tadi ya. Nah, sekarang Mas Bintang masih bersama Mas Roni atau Kironi Sodewo ya. Nah ini Mas, ini kan baru pertama kali ini Bintang ke sini Mas. Baru pertama kali dan baru tahu ini Goa Selarong ini. Gimana ini sejarahnya Eyang Pangeran Diponegoro itu waktu di Goa Selarong itu ngapain aja beliau Mas? Jadi gini, Sobat Dua Alam dan Sobat Roni Sodewo, banyak orang memahami dan memang itu ditulis di sejarah, buku-buku sejarah yang kita baca ketika kita masih sekolah,
bahwa ketika pecah perang Pangeran Diponegoro itu melarikan diri ke Selarong. Melarikan diri. Iya. Padahal pada kenyataannya Pangeran Diponegoro itu di sini tuh sejak usia remaja. Sejak remaja ya. Itu udah sering. Bahkan sebelum perang ya. Jauh Ya, sebelum Mas Rani. perang, Pangeran Diponegoro itu kalau hari Kamis dan Jumat Kamis jam Jumat ya. itu pasti ada di Selarong. Kemudian kalau bulan puasa Ramadan, Pangeran Diponegoro pasti berada di Selarong. Oh, pasti berada di sini ya Mas. Dan tempat ini memang dibuat oleh para pengikut atas kehendak Pangeran Diponegoro adalah tempat untuk bersemedi, untuk sholat. Bahkan diceritakan Pangeran Diponegoro kalau beres Quran itu ya ini ada batu di sebelah sini, ini yang digunakan. Dan batu-batu ini adalah batu-batu candi yang beliau bawa dari Candi Prambanan, dibawa ke sini. Bayangin batu gedenya segitu, bagaimana bawanya ya. Nah, Naik lagi jalannya ya Mas. ya jalanan tidak semudah sekarang, Iya. tidak ada alat transportasi yang modern pada saat itu. Dan Selarong ini, Gua Selarong ini ketika Perang Jawa, itu Perang Diponegoro, namanya bukan Gua Selarong, Bukan Gua Selarong ya. tapi Pangeran Diponegoro menyebutkan dengan Gua Secang. Gua Karena Secang. banyak pohon secang di sini. Jadi terkenal dengan Gua Selarong ya karena gua ini berada di sebuah tempat yang namanya adalah Selarong. Gitu ya. Kalau Selarong sendiri sekarang dipakai untuk nama apa? Nama 3 dusun. Nama 3 dusun. Ya. Sudah tidak terus lagi. Hah? Masuk. Mas Iwan mungkin harus ke sini. Nama Selarong sekarang dipakai untuk Oke, apa? saya jelaskan dulu. Selarong itu nama dari awalnya Pangeran Haryo Selarong. Nah, di sini kemudian membangun semacam wilayah yang merdeka dari kekuasaan, tapi bukan merdeka seutuhnya, cuma Tidak bayar pajak. dan sebagainya. Dan itu Selarong itu yang di dekat Gunung Wijil tadi. Oh, Sobat Dua Alam, memang nama-nama wilayah administrasi pada saat Perang Jawa dengan sekarang ini yang sudah rentang waktunya itu hampir 200 tahun, itu udah banyak mengalami perubahan. Jadi nama Selarong sekarang ini tidak ada di KTP atau Ya, tidak ada. administrasi apapun. Itu sudah tidak ada ya. Tapi tempat yang namanya Selarong itu sekarang sudah berubah menjadi nama perdukuhan. Kemudian desanya di sini masuk desa Gua Sari. Tetapi orang selalu ingat bahwa ini adalah Selarong. Maka kemudian guanya pun dikasih nama Gua Selarong. Gua yang berada di wilayah Selarong. Tetapi wilayahnya sendiri, administrasinya yang mana sekarang nggak ada. 1914 desa Selarong itu berdiri lah. Sebelumnya teman, 1946 tepat itu saya lupa, gabung dengan Iroyudan menjadi Gua Sari. Dulunya ya itu tadi cuma 7 dusun itu. Dalam Babat Diponegoro, para Diponegoro kalau menyebut sini itu Kembang-Kembangian. Kalau yang sana itu disebut wong-wong desa, ada wong desa. Desa Selarong. Jadi Sobat Roni Sodewo dan Sobat Dua Alam, ini adalah sebuah perjalanan napak tilas. Dan ternyata selama 2 tahun saya napak tilas itu selalu siang hari, baru sekali saya napak tilas malam. Menarik. Dan sangat menarik, ternyata wisata sejarah malam hari itu menarik. Nah, tempat ini adalah tempat yang sangat identik dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini adalah Gua Selarong, Gua Secang. Banyak kejadian-kejadian di dalam Babat tentang Selarong ini dan sudah saya ceritakan di channel YouTube Roni Sodewo. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam tentang sejarah Pangeran Diponegoro yang saya ceritakan berdasarkan Babat Diponegoro, silahkan kunjungi channel YouTube Roni Sodewo. Tapi wisata sejarah juga bisa dilihat dari sisi lain, Betul. ya kan? Betul. Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih seperti Mas Bintang ini, dan kita harapkan Mas Bintang juga bisa menceritakan dan menyajikan seperti apa Selarong ini. Selarong ini Dari sudut pandang. Dari sudut pandang Dari yang sudut berbeda. pandang indra keenam. Indra keenam. Ya. Jadi Sobat Roni Sodewo dan Sobat Dua Alam, saya mengakhiri dulu pengantar
malam ini. Dan besok kalau bisa kita promosikan ya wisata malam ini. Iya. Selarong dan Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap ini. Jadi coba nanti kita akan mediasikan ya Mas Galang ya. Ini kepala mulai pusing. Mulai pusing ya. Nanti kita mediasikan. Dan Mas Bintang ingin tanya-tanya dari sudut pandang makhluk astral ya. Ya. Bagaimana sejarahnya beliau dulu waktu sering main ke sini, mungkin semedi di sini, apa aja yang beliau alami ketika ada di sini, khususnya Eyang Pangeran Diponegoro ya. Nah, jadi Sobat Go Alam Hari ini secara kliniknya bisa diceritakan semua. nah jadi kita akan bercerita secara gaib ya. Nah Sobat Go Alam jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sebentar lagi akan coba saya mediasikan kepada Mas Galang. Tonton terus Go Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa teng mriki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami asma sinten nih. Asmanipun sinten, Mbak? Maksud Sinten? Kusumo. Mbak Kusuma asli mriki. Nggih, Mbak asli mriki. Pun lami ten mriki, Mbak. kula sing joko ning kene. Oh. Wonten apa teng mriki? Mbah. Kula badhe derek tanglet, Bang. Ten mriki. Niki rumiyin Eyang Pangeran Diponegoro seling legen mriki nggih. Teng mriki ngaji, Oh, ngajari wong sing ning kene. ngajari napa ngaji ten mriki. Biasane oh lenggae ten mriku. Ilmu ning kene ngajari wong-wong kabeh sing ning kene. Ngajari ngaji, Terus napa malih, Pak? Napa mawon sih? ngajari ngaji karo salat. Salat sing bener ya apa? Ngoten nggih. Panjenengan panggenane ten pundi, Pak? Kula teng mriki. Hai. Oh, sampean ten mriku panggenane. Nggih, Sing atus wonten air wonten. Wonten banyu niku wau. Nek sing jaga sing ten iku niki damel napa biasane wadune niku? Wadune biasane damel napa niku? damel ndelek buku. Oh, damel delek buku. Buku ilmu. Terus Pak? Ilmu sing tuku ning kene. Oh, ngoten nggih. Terus sing Gusti Pangeran Diponegoro ngajari wong. Ngajari wong kabeh sing ning kene. Lungguh ning kene. lenggae ten mriki. Nggih, Eyang Pangeran lenggae ten mriki. Terus karo golek petunjuk. oh, petunjuk damel napa biasane? Ini Damel perang. damel perang. Nggih, Saestu nggih.
Sampeyan namine sinten wau? Mas Romo. Mbah Romo. Sing ajenge mingga mau wonten sing jagi niku. Napa? Sampeyan iki ana turunan. Apa, Pak? Wonten turunane. Semerak ta. Ketinggal ta. Atok lali salate. Salat lima waktu dilakoni. Iku pesene. Barangkali Pak Iwan apa yang mau ditanyakan? Pesene pangeran. Nggih. Sekedap Mas, sekedap. Assalamualaikum. Nah, Mbah nggih. nggih. Aku teh takon sithik Mbah ya. Nalika Pangeran Diponegoro perang teng mriki. Sing penguasa riki Kendol Angkajaya kenal. Nggih, Nah, niku pengikute. nggih. Nggih, pengikute. Raden Jayasentana. Nggih, Nah, iku pengikute kabeh. nika simbah kula. Nggih, Nggih. 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 Wonten apa? Menika Raden Jayasentana menika antos dugi rampung perang apa gugur wonten anu? Niku gugur. Wonten pundi? Wonten teng mriku. Kebumen, Wonten gunung. wonten gunung. Nggih, Oh. Terus put sik gugur disebut. kali perang. Oh. Ingkang dados Jayasentana sak lajenipun jenenge namung sami ngeten nggih. Putranipun. Nggih. Pripun, Mbah? Pripun. Mas, minta. Dados ingkang pun sebat Raden Jayasentana menika wonten kalih putranipun. Oh, ngaten. Dados jelas. Jelas ini. Nggih, soalnya menika kula masih bertanya-tanya. Wonten panggihanan bangsa. Oh. Sinten niku? Mata-matane eyang. Panggihanan bangsa. Sinten wonten nggih, Pak? Sing dugi lebet nggih. Wonten. Oh. Wonten sing berkhianat. Dadem Iku kurang ajar. nggih. Belani londo, belani duwe. Belani opo? Tanya lagi, Pak. Tanya lagi. Tenang ya, Mbak. Kamu sabar. Sabar nggih, Mbak. Sabar nggih. Aku iki. Aku iki balas dendam. Ojo, Mbak. Karo sing penjara bangsa. Nggih. Taruhane nyawa. Ngaten, Mbah. Sakmenika bab zaman sekarang nggih, Mbah ya. Nggih. Sik wonten do nenepi teng riki terus do semedi niku pendapat menurut Simbah pripun? Pripun? Do salah apa do bener? Bener. Bener. Tujuane apa? Oh, bareng. Dolek ketenangan. Dolek wahyu. Pun. Pangeran. Ya. Korban wong akeh. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Terus rumiyin menika zaman pecahipun perang niku riki prajurit mlumpuk. Akeh sing mati. Nggih. Akeh pengikute. Oh. Sing dibeto mriki nggih. Sing dibeto mriki sing napa? Sing niku perang gugur bar Jumatan niku. Nggih, Mbak. Sing bar Jumatan Nggih. Nggih. Mari Jumatan ana londo teko. Yo. Nebaki wong akeh. bener. Nggih. Aku dikit sayang. Aku dikit. Nggih. Napa malih, Pak? Wis
cocok akeh. Aku iki gak trimo. Nggih, pun jenengan jaga mriki Nggih. sesuai amanahipun Kanjeng Pangeran Diponegoro nggih. Nggih. Wonten mriki mawon pun usaha ten pundi-pundi Mbah nggih. Nggih. Wonten mriki mawon. Pun usaha ten pundi-pundi. Wonten mriki mawon nggih. Wonten usaha ten pundi-pundi pun nggih. Wonten pesen kangge Nah. masyarakat Gosari niki Napa pesene, Mbah? jaga salat napa-napa? Yo cok lali. Nggih. Salate. Ya, nggih. Iku pesene Nggih. pangeran. Salate ngajine. Nggih. Golek ilmu sing tepat. Nggih. Iku pesene. Gawe masyarakat biyen. Oh, Esiku. ya. Terus sama apa komune? Apa? Komune. Apa meneh sapa? Masyarakat kene Nggih. jaga ya. Ya. Ini kan muslim kabeh ya. Nggih. Nggih, sampun. Pun ngaten ya, Pak nggih. Pun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Ngapunten sing kata nggih. Nggih. Ngapunten sing kata. Nggih, nggih. Sami-sami. Iku lho tak wangsul Nggih, biyen. nggih, Pun. Jadi pemirsa Dua Alam, itu tadi yang Mas Bintang masukkan adalah mungkin menjaga gaib yang ada di sini ya, dan menceritakan secara menurut dia ya, itu sih. Dan tadi coba Pak Iwan tadi coba untuk bertanya, gimana tadi Pak Iwan menjelaskan? Ya, beliau. gini ya, saya kan masih keturunan dari Mbah Jayo Sentono dan Mbah Angka Wijaya yang naik sampai ke Pangeran Haryo Slarong di sini. Betul, ya. Makanya saya perlu selama ini kan kita merunut sejarah Mbah Jayo Sentono itu kok waktunya panjang sekali, sementara Mas Roni bilang ada makam Jayo Sentono, apakah itu dua atau tidak ya? Saya mulai berpikir jangan-jangan Jayo Sentono itu dua, karena Pangeran Diponegoro dulu pengikutnya yang sudah gugur itu digantikan anaknya dengan nama yang sama. Dan ini dari versi ini tadi terungkap seperti itu. Jelas, Ternyata ya? seperti itu. Ternyata betul ya. Jadi yang kami yang Jayo Sentono 1 itu gugur digantikan anaknya ya. Oh, jadi akhirnya sedikit demi sedikit terkelupas ya, ya sejarahnya. Cuman jadi sebenarnya tadi saya dapat banyak penglihatan di sini ketika bermediasi. Cuman tadi sosoknya lari-lari, akhirnya Mas Bintang kurang konsentrasi. Sebenarnya banyak penglihatan yang Mas Bintang lihat di sini. Jadi coba nanti Mas Bintang banyak sekali yang bisa diungkap di sini yang belum terungkap. Betul. Banyak sekali. Bagaimana lukisan kondisi di awal tadi sebenarnya pengen seperti itu, tapi karena beliau emosi sekali. Iya. Saya pengen gambaran seperti apa ketika pecah perang Diponegoro itu, karena dalam buku siapa ya itu ada di sini itu ada sekitar 30.000 sampai 60.000 pasukan berkumpul di sini. Dari berbagai macam, dan suasananya sudah di Babat Diponegoro dikatakan sudah Slarong itu sudah kota, ada pasarnya yang besar, ada masjidnya, ada lapangan, alun-alun dan sebagainya. Saya ingin dapatkan gambaran seperti itu, tapi beliau emosi sekali karena memang kondisi pertempuran pertama itu ya, pertempuran pertama Slarong yang membuat Pangeran Diponegoro tersingkir dari sini, itu kan peristiwa pengkhianatan. Pengkhianatan ya, betul ya. Jadi ceritanya ketika beliau sudah di sini,
Jenderal de Kock itu berkirim surat mau ngajak perundingan damai itu ya. Karena nuansanya kita udah menunggu perundingan damai, maka Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tidak memikirkan perang. Enggak taunya mereka memanfaatkan kesempatan ketika sedang sholat Jumat diserbu dari timur. Ya dari tahu-tahu itu musuh sudah sampai Gunung Mijil tadi. Nah, sudah sampai Gunung Mijil. Wah, udah nggak bisa bertahan. Perang besar, semuanya dihabiskan. Pangeran Diponegoro mundur. Tapi di atas mau ke Kalisoko ketemu dengan seorang ulama sufi namanya Mas Lurah Majasto. Beliau menyarankan ini hari Jumat bagus untuk perang, untuk sabil. Maka turun perang lagi sampai surutnya matahari. Pangeran Diponegoro mundur ke Kalisoko. Itu hari Jumat. Hari Sabtu menyembuhkan diri, hari Minggu mengumpulkan pasukan, hari Senin beliau menggempur Selarong lagi tapi Sarong kosong. Musuh di Mangir. Bisa dikalahkan lah. Senin itulah beliau Senin sore itu merawat semua jenazah-jenazah ini. Kalau jenazah-jenazah musuh, mayat-mayat banyak dimakamkan di sekitar sungai. Kalau yang pahlawan-pahlawan kita yang di tempat yang terhormat. Saya nggak bisa sebutkan tapi ada gitu ya. Nah, terus itu hari Senin Senin pagi ternyata Belanda nyerbu lagi ke sini ya. Ya, sini kondisinya sudah porak-poranda, sudah habis semua dibakari Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian mundur ke Terucuk. Sampai akhirnya mundur lagi ke daerah dekat Kali Elo itu di sana. Oh, gitu ya ceritanya. Ya. Wah, baik pemirsa Dua Alam, seru ini. Seru sejarahnya. Seru sekali. Sejarahnya seru sekali. Jadi makin penasaran ini Mas Bintang. Ya, sepertinya harus main ke Jogja lagi nih. Bagaimana hebatnya orang-orang Nusantara. Betul. Gitu. Betul. Mereka sampai rela mengorbankan nyawanya demi kedaulatan. Ya, kedaulatan dan demi rakyat-rakyat ya. Jadi itu sih yang harus diperhatikan ya untuk generasi muda sekarang ya. Jadi kalau bisa makin solid nih, makin solid, makin berdaulat. Kita harus paham bahwa kemerdekaan yang kita punya, kehidupan seperti itu hasil dari jerih payah. Paringanipun Gusti Allah, lumantar, perjuanganipun simbah-simbah dari para leluhur ya. Ya. Mas Galang mana ini? Mas Galang kok ngilang ini? Nah, waduh, lemes badannya nih. Nah, sini Mas Galang. Mas Roni. Waduh, kasihan ini. Gimana rasanya ini Mas Galang? Rasanya, waduh, sudah sehat? gulung-gulung kumek Mas. Berat. Energinya gede banget ya. Besar. Nggak bisa ngomong saya. Nggak bisa ngomong. Mas Galang, gimana tadi rasanya setelah dimasukkan makhluk atau sosok tadi yang masuk itu punya Mas Galang itu? Rasanya tadi masuknya dari depan Mas. Dari depan ya. Terus kayak di sini di kepala kayak berat. Terus hilang ya. Jangan itu bacot tau. Menghayati sekali. Menghayat sekali. Nanti malah jatuh ini. Nah, Mas Galang, terima kasih ya tadi Mas Galang bisa dijadikan mediasi tubuhnya. Kita jadi tahu sedikit sejarah tentang dari makhluk astralnya ya, dari sisi yang lain ya, begitu. Nah, Mas Roni gimana ini Mas Roni? Ya, saya rasa memang kita harus mulai mengangkat sejarah itu dengan banyak cara. Betul. Ya kan? Jadi jangan melihat bahwa ini adalah permainan yang tidak ada artinya. Betul. Jadi dua alam di tempat-tempat bersejarah. Betul. Itu bisa kita gunakan untuk mengajak kita semua. Jadi dua alam kan juga punya viewer ya. Betul. Mudah-mudahan viewer channel Dua Alam kemudian merasa tergerak, merasa berminat, merasa ingin mendalami sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dengan cara seperti ini tadi. Jadi banyak cara mengajak masyarakat, mengajak generasi muda untuk mau belajar sejarah. Tapi maaf Mas nih, maaf pendapat saya beda ya. Iya, boleh. Ini tadi bisa terjadi, ada mediumisasi berhasil. Itu
Mohon maaf, saya kira karena kehadiran Kironi jenengan juga saya ada 3 pihak. Nah, saya dari betul, sini. Mas. Jadi kita kalau orang luar diizinkan. di sini, karena selama ini seorang luar di sini Tidak nggak bisa. Iya. Jadi gini, Sobat Dua Alam, sudah banyak yang mencoba untuk melakukan kegiatan seperti ini. Mediasi ya. Bahkan oleh paranormal terkenal. Paranormal terkenal, Ya. itu selalu gagal. Iya. Tetapi karena kita punya Niat. niat yang baik, Yang baik. dan insya Allah memang kita tulus. Betul, ya. kita tulus, kita ingin Tujuan tahu. kita adalah untuk mengangkat sejarah, bukan untuk hal yang aneh-aneh. Betul. Nah, dengan seperti ini penggemar-penggemar Iya. channel Dua Alam mudah-mudahan seperti yang tadi saya katakan mau belajar sejarah, Nah, betul. ya kan? Jadi ini bukan hal yang aneh-aneh. Betul. Terus terang saya memang tidak memahami indera ke-6. Indra saya cuma 5. Kalaupun 6 itu pasti Sudah terreduksi, matanya sudah terreduksi. kalau ada 6 itu pasti indra lesmana. Gimana? Jadi Iya. kebetulan Mas Bintang ini diberikan kelebihan, Betul. bisa masuk ke dunia lain dan bisa berkomunikasi dengan alam gaib, dan beliau tadi memasukkan salah satu ke tubuh mediator. Nah, apa yang disampaikan tadi ternyata adalah mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua akan kejadian masa lalu ya. Ya, bahwa dulu pernah terjadi hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat melelahkan. Betul. Ada pengkhianatan, Betul. ada kesetiaan. Nah, ini yang harus selalu kita ingat. Iya. Kalau kita punya visi, kita punya misi, maka harus satu tujuan, Betul. harus ada kesetiaan. Nah, loyalitas. Loyalitas, Betul. ya kan? Kalau kita sholat, Iya, itu kan sudah ada yang namanya imam. imam, betul. Kan nggak bisa ketika imam sudah takbiratul ikram kemudian ada makmum yang mengatakan imamnya Roni nggak mau dia mau takbiratul nanti aja kan nggak bisa. Iya, Nah, nggak bisa ketika seperti kita itu. sudah menunjuk seorang Betul. pemimpin dan pada saat itu adalah Pangeran Diponegoro, Iya, dan kita juga hari ini punya pemimpin, iya, kalau semua sepakat dengan pimpinan itu, betul. maka semua akan berjalan baik. Akan Tapi dengan kalau baik. ada pengkhianatan, Nah, seperti apa yang sudah dialami oleh Pangeran betul. Diponegoro. Hari Jumat semua sedang dalam keadaan tertuju kepada ibadah sholat Iya. Jumat, ternyata ada pengkhianatan Betul. yang dilakukan oleh orang dalamnya Pangeran Iya. Diponegoro sendiri, yang mengirimkan kabar kepada Belanda supaya menyerbu hari Jumat. Jadi pemirsa Dua Alam atau sobat Dua Alam, Mas Galang belum tahu sebenarnya kalau Apalagi ada saya penglihatan ya, ada tahu penglihatan sejarah. ya di sini ya. Karena Justru kadang-kadang malah malah bagus. Justru tahu malah sejarah ini malah bagus. tahu pernah ke sini. Baru kali ini ya ke sini ya. Sama dong sama Mas Bintang. Jadi gitu. Iya. Mudah-mudahan Amin. tayangan-tayangan Dua Alam juga semakin terarah atau mengarah pada hal-hal yang ada kaitannya dengan sejarah. Amin. Ya pasti. 5 tahun Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan perang. Iya. Nah, paling tidak 5 tahun juga nanti Dua Alam harus Amin. lirik napas Amin. tilas. Harus napak tilas untuk yang Pangeran Diponegoro ya. Iya. Pasti. Itu amanah berarti ya. Wah, ini harus dijalankan ini Mas Galang ya. Kita harus semangat ya, oke? Iya. Sahabat Dua Alam, terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel YouTube dari Dua Alam dan juga channel YouTube dari Kironi Sodewo agar kita bisa lebih belajar tentang sejarah ya. Jadi biar kita lebih paham lagi ya dan bisa memaknai ya. Nah, gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dua Alam dan juga Kironi Sodewo. Selamat malam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.